Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Cerita ini adalah cerita lanjutan daripada cerita sebelumnya dan episode sebelumnya di umroh backpacker ini, yaitu di kota Madinah ya. Dan kali ini adalah kegiatan utama daripada umroh backpacker itu sendiri, yaitu kita mulai berangkat umroh dari kota Madinah, dan cerita akan kita mulai dari Masjid Nabawi. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, yaitu sholat Jumat ya. Kita berada di lantai yang paling atas ya, sesuai dengan instruksi daripada petugas. Jika lantai yang bawah sudah penuh, maka lantai atas harus diisi. Nah, setelah selesai sholat Jumat, kita mengambil beberapa momen untuk foto bersama pimpinan daripada rombongan pelaksanaan umroh, yaitu teman kami ya, yang sebelumnya kami sudah janjian untuk bertemu di Madinah. Nah, setelah itu kita persiapan, dan itu adalah armada daripada travel umroh itu sendiri. Namun karena kita 2 orang yaitu tidak masuk dalam seat ataupun yang sudah dijadwalkan, maka kita di sini yaitu berdua, saya dengan Pak Teguh, memilih untuk cari bis sendiri ya, dimana seperti yang Anda lihat, bis yang kita tumpangi hanya isi beberapa orang saja, dan itu kita menunggu untuk minimal 70% daripada semua kursi yang tersisa itu bisa terpenuhi untuk kita bisa melaksanakan perjalanan dari Madinah ke Mekah, seperti itu ya. Alhamdulillah, bis sudah bisa mulai perjalanannya. Nah, sahabat sekalian, seperti yang Anda lihat saat ini adalah ini penampakan kota di luar Masjid Nabawi, kota Madinah ya. Di luar Masjid Nabawi, jalan menuju masjid untuk kita melaksanakan mikot dan memakai pakaian ihram di sana ya. Nah, saat ini saya sudah sampai di masjid untuk melaksanakan mikot. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, di masjid ini banyak sekali pohon kurma. Dan sahabat, ternyata pohon kurma ini juga berbuah loh. Banyak sekali di pohon ini masih muda, namun sudah dirawat, dan memang di sini tidak hanya sebagai hiasan saja tapi berbuah. Nah, di lain waktu saya mengambil momen di mana buah kurma ini sedang berbunga dan sedang dikawinkan. Nah, seperti yang Anda lihat ya, seperti ini. Nah, ini adalah penampakan dari gunung Bukit Jabal yang ada di dekat Masjid Al-Bir. Setelah kita keluar dari masjid, nah kita sampai di pom bensin ya. Ini pom bensinnya orang Arab. Nah, bis yang kita tumpangi mengisi bahan bakar untuk perjalanan selanjutnya. Nah, selama perjalanan ini sekitar 5-6 jam lah. Kita berangkat sekitar habis asar. Kalau habis asar di Saudi kan berbeda, sekitar jam 6:30. Nanti maghribnya sekitar jam 6:30 seperti itu ya. Nah, nanti kita di perjalanan
untuk sholat maghrib dan isya di jamak qashar ya, di satu tempat. Nah, sahabat sekalian, yang kita lihat kali ini yaitu di kanan dan kiri selama perjalanan kita melihat ada bukit-bukit dan juga perkampungan-perkampungan kecil ya. Dimana di Saudi Arabia ini, Masya Allah, ini jalannya jalan biasa ya, bukan jalan tol ya. Dimana jalan ini sangat lancar sekali karena jumlah daripada armada ataupun kendaraan yang ada di Saudi. Sebenarnya sih setiap orang pasti punya kendaraan, cuman kali ini jalannya memang cukup banyak dan juga mobilnya dan juga jumlah penduduk dari orang Saudi itu memang sedikit dibandingkan dengan ruas jalan yang ada di Arab Saudi seperti itu. Sebentar lagi kita akan sampai di rest area, dan alhamdulillah ini adalah rest area untuk kita melaksanakan sholat maghrib dan isya ya, di mana kita dijamak sholatnya di sini ya. Alhamdulillah. Dan setelah itu kita masuk bis lagi dan istirahat untuk kemudian persiapan umroh di Masjidil Haram. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjidil Haram, Masya Allah ya. Ini adalah teras ataupun serambi daripada Masjidil Haram, Masya Allah. Ini sebelum corona banyak sekali orang-orang yang datang, bahkan di hari Jumat itu kalau orang Saudi kan libur, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu itu libur. Mereka liburannya tidak kemana-mana, banyak yang liburan di Masjidil Haram. Dan ini kita sudah masuk untuk melaksanakan ibadah umroh, di mana kita sudah melaksanakan tawaf ya. Kita melaksanakan tawaf dan kita berdoa di sini. Setelah melaksanakan tawaf, nanti disusul untuk melaksanakan ibadah sa'i seperti itu ya. Nah, saat ini kita berada di Bukit Sofa ya, dimana di Bukit Sofa dan Marwah ini kita melaksanakan ibadah umroh, yaitu dengan melaksanakan sa'i ya. Di sini kita melaksanakan sa'i selama 7 putaran. Seperti yang Anda lihat saat ini, Masya Allah, ketika belum corona di sini ramai sekali ya. Dan kita ini masih hari-hari biasa, ini bukan hari-hari yang spesial, artinya bukan hari-hari yang belum semua dari berbagai negara itu datang, hanya Indonesia cuma beberapa saja, dan Malaysia dan beberapa negara muslim yang lain.
Alhamdulillah rangkaian daripada ibadah umroh sudah selesai, dan saat ini kita mengambil beberapa momen sedikit ya berkaitan dengan konten yang ada di YouTube. Dan kita kali ini istirahatnya di hotel karena kita sudah janjian dengan agen travel, dimana kita ada tempat untuk istirahat. Biasanya kita tidur di masjid ya, di Masjidil Haram kita tidur di dalamnya. Setelah kita menyelesaikan ibadah umroh, kita istirahat di dalam masjid seperti itu ya, sampai nanti waktu tahajud ataupun waktu subuh. Setelah sholat subuh selesai dan kita istirahat, nah di sini kita akan melaksanakan tawaf untuk tawaf perpisahan, dan saat ini pukul 7 ya. Nah, Masya Allah, biasanya kita jalan-jalannya di tawaf ini, kita jalan-jalannya sambil tawaf perpisahan seperti itu ya, sebelum kita pulang ke Taif. Nah, pagi-pagi jam 7 kita jalan-jalan sekalian kita ibadah, dan juga setelah selesai tawaf kita sholat duha, berdoa. Masya Allah. Nah, sebelum kita pulang biasanya kita minum air zam-zam sebanyak-banyaknya dan kita bawa ke rumah ya, karena pada saat itu kita juga membawa trigen. Kita kalau nggak ada kan bisa beli plastik atau trigen yang sudah disediakan di sana. Cukup 10 real ataupun 15 real kita bisa membawa air zam-zam cukup banyak. Nah, setelah kita mendapatkan taksi yang kita gunakan untuk pulang ke Taif, nanti kita akan melihat perjalanan dari kota Mekah menuju ke Taif. Nah, di situ kita bisa melihat betapa kanan kiri dari jalan dari Mekah ke Taif itu terlihat sangat hijau, dan itu pada musim dingin ya, banyak sekali rumput yang tumbuh. Dan dulu juga sudah viral bahasanya di kota Makkah ataupun di Arab ini banyak rumput tumbuh itu ya di sini. Nah, seperti yang Anda lihat saat ini rumputnya tumbuh dengan subur, dan itu hanya terjadi biasanya
kalau musim dingin, dan di situ banyak sekali curah hujan kalau musim dingin ya. Nah, seperti yang Anda lihat, kalau musim panas tidak sebanyak itu, tapi tetap ada. Rumputnya tidak terlalu hijau, hanya rumput-rumput yang bisa bertahan dengan rumput yang agak kering seperti itu. Nah, kita sudah sampai di Bukit yang Terjal, di mana jalan ini jalan yang sangat fenomenal. Jalan ini jalan baru ya antara Mekah dan Taif ini, di mana ini jalan alternatif yang paling dekat dengan Mekah. Nah, kalau lewat sini kita 1 jam lebih sedikit itu bisa dari Mekah ke Taif. Ada jalan satu lagi di mana jalan ini lebih tidak terjal, di mana cukup lurus saja, dan itu menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam. Nah, jadi orang biasanya kelamaan kalau lewat situ ya. Dan ini jalan tembus seperti itu. Nah, jalan ini bisa Anda lihat kanan kirinya semuanya gunung. Nah, kanan kirinya semuanya gunung ya. Dan kalau tidak biasa naik mobil ya biasanya pusing. Saya juga biasa kalau umroh pas pulang atau pas berangkat rasakan pusing kalau yang sopirnya tidak begitu lihai dalam mengendalikan mobilnya seperti itu. Nanti kita juga akan melihat view dari atas ataupun dari kereta gantung berkaitan dengan jalan ini. Nah, seperti yang Anda lihat di atas sudah ada kereta gantung ya. Iya, di sana ada kereta gantung. Dan nanti kita bisa melihat dari kereta gantung jalan ini ya, dimana jalan ini bisa dilihat dari kereta gantung. Masya Allah, ini bukit yang berada di Taif, dan kalau musim hujan lebat ini bukitnya ditutup, jalannya ditutup antara Taif dan Mekah ini, karena ada juga kejadian batu yang longsor ataupun batu yang jatuh itu ini menimpa mobil yang lewat kalau nggak ditutup, karena curah hujan yang tinggi dan batu yang tadinya kering dan
kena air kan biasanya itu menyebabkan longsoran-longsoran batu yang cukup gede. Nah, sebentar lagi kita akan melihat view dari kereta gantung di jalan ini. Nah, seperti yang Anda lihat, ini adalah keramaian dari diambil dari kamera kereta gantung. Ini jalan yang tadi kita lewat di bawahnya ini ya. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Di atas itu kalau mau naik kereta gantung mulainya dari gedung yang ada di atas itu ya. Nah, dari atas itu kelihatan tadi jalannya ya. Ini jalan yang kita lewati. Nah, ini belokan tadi ya. Belokan tadi di sini kita lewat. Maksud saya di sini adalah jalan yang tadi bisa kita lihat dari kereta gantung, di mana ada tikungan ya dari kereta gantung kan kita lihat di atas dari atas sana. Nah, dari atas sana ada kita lihat kereta gantung. Nah, di situ kita bisa melihat belokan jalan ini. Nah, sahabat sekalian, nanti di depan kita akan melihat monyet ya, di mana di sebelah kanan, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ada monyet. Itu monyet yang ada di Gurun Basir ataupun di perbukitan gunung yang ada di Taif. Nah, di sini itu orang-orang pada berhenti kan ngasih makan monyet ya. Nah, monyet di sini beda dengan monyet yang ada di Indonesia ya. Nah, seperti yang Anda lihat, mereka memberi makan monyet-monyet yang ada di batu-batu itu. Nah, di situ monyetnya ya. Nah, banyak sekali monyetnya di situ. Banyak orang yang ngasih makan kan, dia keluar ke atas gitu ya. Nah, di kanan kiri ini kita sudah selesai untuk jalan yang terjalnya, jalan berkeloknya sudah selesai. Kita masuk di kota Taif yang bagian perbatasan Al-Baha seperti itu ya. Nah, untuk cerita selanjutnya mungkin akan kita selanjutkan untuk jalan-jalan di kota Taif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.